كلية علوم القرآن عن بعد. معكم الأخ USB قرآن Edu Institute حفظ الله. مادة المخارج الحروف القرآن الدفعة الأولى لمجموعة الأخوات. بسم الله. صيب أهل القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، العزيز الوهاب، الملك التواب، الذي فضل صفوة من خلقه فكانوا حملة الكتاب، واختصهم بواسع فضله ليسبهوا من أولي الألباب، وعد لهم جزاء كريما ينتظرهم يوم الحساب. والصلاة والسلام على خير خلق الله تبارك وتعالى، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أو إلى يوم المآب. أما بعد. Sahib Ahlul Quran dan sahabat pecinta YouTube Quran, setelah kita bersama memuji kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah, hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta al-aun, pertolongan, inayah, hidayah dan taufiknya. Lalu bersama-sama kita salawat dan taslim kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini melalui program Kajian Online Quran Dasar Akhwat angkatan pertama, Anda bersama dengan saya insyaallah USB Quran Edu Institute. Pada pertemuan yang ke-11 sudah tidak rasa kita melalui bersama-sama. Perjalanan kita sudah memasuki hampir setengah dari 24 pertemuan kita, insyaallah sudah masuk pada pertemuan ke-11. Sebelum itu kita akan menyapa Anda para pemirsa sahabat Al-Quran. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda? Bi khairin walhamdulillah. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum talibul ilm. Selamat datang pada Anda para pemirsa, para sahabat Quran Edu, dan Anda para penuntut ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, dimanapun Anda berada, sedang dan beraktivitas apapun Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan istiqomah, bersabar. Jadi seorang penuntut ilmu harus memiliki motivasi dan semangat dalam setiap aktivitas kita untuk mengharapkan tentu keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah memasuki pada pertemuan kali ini, pertemuan 11. Itu sudah hampir satu pertemuan lagi, pertemuan ke-12 sudah setengah dari target kita, satu angkatan 24 pertemuan. Maka pada pertemuan kita yang ke-11 ini adalah pengulangan dan evaluasi pelajaran sebelumnya. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengulang materi, mengevaluasi materi melalui ujian dan ikhtibar, penugasan adalah salah satu bentuk untuk menjaga ilmu itu sendiri. Kata Rasulullah, qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan tulisan, ikat ilmu itu dengan sudur, dengan penhafalan. Oleh karena itu pemirsa sahabat Al-Quran, menjadikan contoh manhaj, metode para pendahulu kita, generasi terbaik dari binaan dan ta'lim Rasulullah SAW. Mereka adalah para sahabatnya, adalah tabi'in,
adalah atba'ut tabi'in, salaful ummah, khairul qurni summa yaluna. Mereka terbaik pada generasinya dan setelahnya. Oleh karena itu kita akan mengambil perkataan mereka sebagai motivasi kita untuk melakukan murajaah, pengulangan ilmu, evaluasi bagi kita untuk lebih siap menguasai disiplin ilmu Al-Quran yang telah kita pelajari. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah perkataan yang indah yang keluar dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mada qala, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, alaikum bitikrarin hadithukum fa in lam taf'alu fa innal ilma sayazhab. Hendaknya kalian senantiasa mengulang hadis-hadis kalian. Jika kalian tidak melakukannya, fa in lam taf'alu, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu sayazhab, akan pergi. Terdapat dalam Sunan Ad-Darimi. Perkataan Al-Qamah rahimahullah, beliau mengatakan, hayatul ilmu, kehidupan ilmu itu bil murajaati, hanyalah dengan mengulangnya. Wa maridahu bin nisyani, ada penyakit ilmu itu adalah keterlupaan. Misal sahabat Al-Quran, dan ingat kembali, perhatikan dan simak qaulul ulama salaf. Sebagian dari ulama salaf kita mengatakan, al-qalbu kal ardi, hati itu ibaratkan tanah atau bumi. Wal ilmu kadzar'a, ilmu itu bagaikan tanaman. Wal muraja'atul ilm, adapun mengulang ilmu itu kal ma'inil dzara'i, sebagai atau ibarat air yang menyirami tanaman. Fa idza jaffa al-ard, ketika terjadi pengeringan pada tanah, anil ma'i, disebabkan airnya tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Fala budda an yasfara ad-dhara atau yadbal ad-dhara, maka niscaya tanaman itu ikut layu, ikut menguning. Karena itu pemirsa sahabat Al-Quran, maka tidak ada ruginya dan tidak ada aib untuk senantiasa mengulang ilmu itu. Dengan siapapun Anda akan dapati ilmu itu, ikuti majelisnya. Begitu juga perkataan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam Zuhri mengatakan bahwasanya ilmu itu akan hilang atau akan pergi. Fa innal al-ilma yang yasqutu binisyan, akan pergi dengan kelupaan. Au yafqudul ilma binisyan, atau ilmu itu akan hilang dengan keterlupaan. Wa adamu bil murajaati, karena tidak melakukan murajaah atau pengulangan. Unta akan pergi kalau tidak dikaitkan, tidak diikat. Begitu ilmu. Ikat ilmu dengan tulisan, hafalan, dan murajaah adalah manhaj para generasi sahabat
tabi'in, atba'ut tabi'in, dan generasi salaf. Terakhir, perkataan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kunna ladaina kutuban, dahulu kami atau adalah kami memiliki banyak kitab-kitab, nahfadhuha da'iman, maka kami senantiasa menghafalnya sesering mungkin. Beliau punya banyak, kita cuma 1, 2, 3, belum menyempatkan diri untuk membaca. Pantas bagi kita berusaha sahabat Al-Quran untuk selalu istiqomah. Mari kita mengulang pelajaran atau materi kita yang pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan awal sampai di pertemuan 10. Bagian pertama, al-jawfu adalah makhraj, huruf hijaiyah yang berada di rongga, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari rongga. Huruf yang termasuk ialah huruf mad, yaitu alif sukun setelah fathah, waw sukun setelah dhammah, dan ya sukun setelah kasrah. Itu syaratnya. Contoh terkumpul dalam sebuah kalimat dan ini harus dihafal, memudahkan kita untuk mengingat. Perhatikan tanda merah pada huruf waw sukun, ya sukun, dan alif sukun. Itu adalah huruf mad 3, mad huruf yang berada di al-jawf atau rongga. Nuhiha, dilafazkan nuhiha, 2 harokat semua. Berikut gambar ini adalah makhraj, ya, pengucapan ketiga huruf mad. Saya besarkan. Perhatikan. Yakhruju minal jawfi, keluar dari rongga. Huruf mad salasah, ketiga huruf mad tersebut yaitu alif maddiyah, ya, alif mad, posisi lidah, ya, datar-datar, pangkal tengah dan ujung lidahnya datar, sehingga pengucapannya sangat sederhana. Mulut kita dibuka seperti macam a atau a, ya, e, huruf Latin, ya, huruf a terbuka, tidak lebar sekali sampai menganga. Adapun huruf waw maddiyah itu agak sedikit, ya, mencucu, ya, ke bawah, ya, karena dia seperti i, ya, i gitu. Perhatikan lidahnya di pangkal itu sudah menaik atau menebal, sehingga maaf ya, bukan ke bawah, ya, ini monyong, mencucu atau, ya, monyong, mencucu karena disebabkan tanda dhammah wow, ya, sehingga kita mengucapnya seperti ini bentuk bibir kita, u. Jadi waw maddiyah, pangkal lidah sudah menebal dan pengucapannya sehingga bentuk bibir kita monyong. Nah, seperti itu. Ya. Adapun ya maddiyah, karena huruf ya ini makhrajnya memang pada posisi wasatul lisan, pertengahan lidah, maka keluar bunyi huruf itu di situ, dan itu menaik, ya, terangkat tengah lisan sampai, ya, ketika menyebutnya i, ya, mencucu ke bawah seperti huruf i di Latin, i. Semua huruf 3 huruf mad ini disebut dengan huruf mad yang 3 dengan istilah mad tabi'i atau mad asli, dengan panjang bacaannya adalah 2 harokat. Berikut pemirsa sahabat Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di halaman berikutnya
diperhatikan. Bagian kedua ada al-halq, tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari tenggorokan. Al-halqu ini dibagi menjadi 3 bagian. Aqsal halq, pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang bawah. Kenapa? Atau yang jauh. Dikatakan bawah atau yang jauh karena dihitung dari pengucapan huruf itu keluar dari suara, seperti di bibir, dihitung dari bibir ya. Terdengar ucapan itu ketika sudah diucapkan, maka dihitung dari suara itu berakhir ya, dari huruf dari bibir kita. Maka pada posisi tenggorokan dia dihitung dari bawah, paling bawah atau paling jauh, aqsal halq. Pangkal tenggorokan bawah yaitu huruf ha dan hamzah. Bagaimana cara membaca kedua huruf ini yang berada di aqsal halqi, tenggorokan bawah atau jauh? Maka pemirsa sahabat sekalian, kita ulang, perhatikan di huruf ini. Saya akan besarkan bacaan seperti ini. Ha, perhatikan. Ha, ha. Lebih jelasnya kita simak atau diperhatikan di gambar ini adalah aqsal halqi mantiqatu autari sautiyah. Ya, ini merupakan tempat keluarnya makhraj hamzah dan ha yang berada di pita suara. Bagaimana gambar pengucapannya? Perhatikan ketika huruf hamzah dan ha ini saya besarkan. Ketika ya huruf hamzah berharokat dan bersukun, perhatikan ya, ketika pita suara ini dibesarkan, materinya ya, maka gambar pita suara kita itu seperti ini. Yang pertama, takhrujul hamzatu sakinah. Jadi posisi keluarnya huruf hamzah yang bersukun, yaitu pita suara kita itu rapat. Perhatikan, ketika Anda membaca hamzah bersukun maka pita suara kita itu seperti gambar pertama ini tertutup rapat, karena terjadi proses penekanan yang lebih dominan. Adapun hamzah ketika berharokat di gambar kedua ini ya, maka dia agak sedikit terbuka. Dan ketika huruf ha ya berharokat ya, terbuka ya, a i u itu maksudnya harokat, maka ya terjadi juga pita suara yang terbuka. Oleh karena itu pemirsa sahabat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala, ini kita dibesarkan pita suara. Adapun kita lihat di gambar ini secara umum, gambar utama ya, di warna ungu ada sumber suara keluar, disitulah terdapat letak makhraj kedua huruf ini hamzah dan ha di pita suara. Berikut kita akan beralih ke pertemuan ketiga. B, wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Wasit berasal dari kata Arab, wasit, wasat. Wasatul halqi, tenggorokan tengah, yaitu huruf ain dan ha. Bagaimana
proses variasi pelatihan pengucapan huruf yang berada di wasatul halqi. Perhatikan a a a a ha ha ah. Jadi huruf-huruf ain dan ha berada di bagian tengah lisan atau wasatul halqi. Perhatikan pemirsa sahabat, di wasatul halqi gambar kali ini kita akan perbesar harful ain. Gambar pertama, lihat tanda suara itu muncul di gambar ya tenggorokan kita warna ungu. Bagaimana mantiqatul lisan ini zubau ya, di situ ya dekat dengan laring ya. Perhatikan ain penyebutannya di bagian tengah lisan. Ketika Anda mensukunkan huruf ain, maka akan terdengar seperti seolah keluar dari hidung, padahal sebenarnya huruf ini adalah huruf yang makhrajnya terletak di bagian tengah lisan, wasatul lisan. Coba perhatikan ainnya. A, ba, ta, ja, ta. Bukan di hidung ya, karena huruf hidung itu al-khayshum hanya 2 huruf ya. Jadi perlu pemirsa sahabat Al-Quran memperhatikannya. Setelah itu ada huruf makhraj ha ya. Lidah dan lisan kita diperhatikan dan bagaimana pangkal dan ujungnya itu mempengaruhi penyebutan huruf ya. Ha ketika disukunkan maka akan terdengar hembusan nafas dan bunyi karena lebih dominan huruf itu hamas. Idzan fala budda nahmis ya, menghembuskan ya, menghamaskan bunyi huruf ha. Berikut pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang keempat, C, adnal halqi, ujung tenggorokan atas yang dekat sekali dengan sumber suara atau posisi bibir kita. Terdapat 2 huruf, yaitu huruf kha dan ghain. Perhatikan latihan pelafalan variasinya. Kha, jadi seperti ada ya, kita sedang menghembuskan dan mengalirkan suara rokho ya. Perhatikan ketika saya sukunkan huruf kha, ghain, bukan goin, tidak disebut goin ya. Kalau kita melihat dan membaca huruf Latinnya G ya, goin, tapi ternyata sifatnya harus dialirkan, wakhawakan seperti ini. Oh, seperti ada air di tenggorokan kita. Ghain ya. Contoh Allah, dan tidak boleh Anda mengkokolakan astag ya, astagfir, tidak boleh astagfir seperti itu. Lebih jelasnya perhatikan kembali, saya akan mempersyaratkan ya, ini adnal halqi gambarnya ya, mantiqatul jazr lisan ma'ahanakil al-lahmi ya. Itu adalah merupakan ya bagaimana pangkal lidah lisan kita itu ya dekat dengan bagian yang keras ya, bagian keras di bagian langit-langit. Huruf ghain ya, perhatikan bagaimana posisi pangkal lidah itu, huruf ghain ya, sehingga memang membuat huruf ini agak sulit untuk diucapkan ya, karena dia agak merapat ya, hampir
tertutup ya, rongga ya atau udara untuk keluar itu sedikit. Kemudian huruf kha ya agak setelah huruf ghain posisinya agak sedikit terbuka ya, sehingga agak mudah tapi tetap sulit karena dia masuk bagian huruf yang sifatnya ismat ya. Harus banyak melakukan pelatihan para pemirsa sahabat Al-Quran ya. Jadi berikut ini perhatikan kembali, ini secara umum ya kita harus mengetahui ini aqsamul halqi, jadi pembagian tenggorokan yang berada di huruf tenggorokan ya. Pertama dari bawah kita perhatikan itu autarus sautiyah, saya besarkan. Jadi begini posisi bagaimana pembagian jenis-jenis ya, jenis-jenis aqsal halqi, jenis-jenis tenggorokan, huruf yang berada di tenggorokan terbagi menjadi 3. Pertama adalah autarus sautiyah yang berada di pita suara kita, a i e o seperti itu, mantiqatul aqsal halqi. Kemudian kedua di laring kita ya, atau amandel kita, itu namanya ya lisan mizmar pada laring. Adapun di jadrul lisan ya yang berada di bagian ya mantiqatul adnal halqi, jadrul lisan ya yang berada di bagian rongga ya, rongga bagian lunak ya, itu adalah mantiqatul adnal halqi kita yang dekat dengan amandel. Pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut pertemuan kelima kita ulang, yaitu sudah masuk di bagian 3 al-lisan. Lisan adalah lidah. Jadi kita perlu ketahui pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa huruf hijaiyah yang keluar dari lisan itu begitu banyak, maka Anda harus banyak menguasai letaknya dari pangkal, tengah, sisi lidah, kanan kiri, tepi, lalu di ujung lidah. Itu semua adalah huruf-huruf yang berada secara umum di lisan atau lidah. Pangkal lidah dekat tenggorokan dengan mengangkatnya ke atas langit-langit, yaitu huruf qaf. Huruf qaf. Setelah itu ada pangkal lidah, namun pangkal lidah ini diturunkan sebelah bawah sedikit dari tempat kedua huruf qaf, yaitu huruf kaf. Bagaimana pelafalannya, atau lebih jelasnya kita perhatikan dulu makhrajnya. Saya perbesar sedikit. Makhraj kaf ya, makhraj kaf, perhatikan. Aqsal lisan mahanakil al-lahmi wal adhami. Jadi kaf ini agak merapat ya, dekat dengan bagian kulit bagian langit-langit yang keras ya, daging keras. Ya, perhatikan bagaimana gambarnya ya, pangkal lidah menaik, kaf ya. Namun huruf qaf itu ya lebih melengket pada bagian daging yang lunak, sehingga huruf qaf ini pangkalnya lebih tebal ya. Pengucapannya ya termasuk susah dan sulit karena kita harus mendebalkan lidah kita di pangkal. Kalau kaf itu tidak. Ketika kita membaca huruf kaf dan qaf yang kita berikan harokat seperti ini, perhatikan ak, maka ada hamas. Kalau udah nahnu nahmis harful kaf, menghamaskan ya, mendesiskan huruf kaf ketika bertanda sukun. Ak, bak, sak,
jak. Adapun huruf qaf, perhatikan ko, ko, karena dia lebih mengarah pada daging yang keras, maka terjadi ya pemantulan sifatnya, atau dikenal dengan nama qalqalah pada huruf qaf ketika disukunkan. Aq, baq, taq, seperti itu. Pertemuan ke-6 C, tengah lidah atau wasatul lisan. Bertemu dengan langit-langit yaitu huruf jim. Jadi jim ya, jangan baca cim. Shin ya, berdesis ya. Iya. Wasatul lisan ma'a yuhadi minal halakil a'la. Jadi berada pada posisi tengah lisan huruf ketiga ini jim, shin dan ya, dengan bagian pada ya halakil a'la, pada langit-langit. Contoh bacaan ya, variasi pengucapannya, perhatikan dan simak kembali. Da, aj, al jannata, jim dijaharkan, jangan dihamaskan, jangan baca j, j, no ya, problem sekali seperti itu. Sya, asya, syi'tuma, shin berdesis di lidah. Dan desikan ya, hembusan itu di dalam ya. Iya, ayya, ay, wan nabiyina, wan nabiyina. Ketika Anda mensukunkan ya, ay, tadi di awal ada al-jawf, harfu ya madiyah, itu syaratnya tanda kasrah ketika di dahulu sebelumnya. Tapi ini bukan kasrah, maka tidak matnya, tidak panjang, jangan di ai, cukup dilunakkan, layinkan ya, ai, sifat dari harfu ya. Makhraj ya, perhatikan posisi huruf yang berada di tengah lisan atau wasatul lisan ya, masya Allah. Mudah-mudahan yang membuat gambar-gambar seperti ini, yang menemukan ya termasuk Syekh dari Dr. Aiman Suaid, insyaallah, dan dapatkan ya banyak pahala dan pengampunan dari Allah SWT. Huruf jim, perhatikan huruf jim ya, bagaimana posisi lidahnya ya, di tengah itu tanda warna biru, disitulah huruf jim makhrajnya, hampir ya mengarah pada tengah lisan. Itu mengarah pada mana? Langit-langit bagian atas ya, pangkal lidah yang menurun. Shin begitu juga ya, agak sedikit mengalami ya istifal, penurunan. Namun perhatikan tetap dia, meski dia terpisah ya dari langit-langit ya, tapi posisinya menghadap ke langit-langit bagian atas. Begitu juga iya. Sehingga pemirsa sahabat Al-Quran, ketika huruf ini termasuk huruf yang agak susah untuk dilakukan penyebutannya, perlu banyak pelatihan. Berikut pertemuan ke-7 ya, ini penjelasan singkat tentang koreksi dan perbaikan ya, perbaikan. Ja, jangan dibaca ja seperti hamzah yang disukunkan ya. Kadang-kadang kita akan dapati pemirsa, sahabat dan peserta yang melakukan proses penyotoran tugasnya, maka akan dibaca ja karena dia anggap alif itu sukun ya, seperti hamzah ya, ja. Begitu juga ya, jim dibacanya ya seperti ada hamzah a ya.
aj aj tidak, tidak ada qalah. Aj qaf juga seperti itu, dibaca qaf, a bukan apa. Adapun tanda tasydid, perhatikan ya, tasydid ya, tanda tiga terbalik atau bagaimana w ya, ash, dia ada tanda tiga itu asya. Aslinya seperti ini, ada shin pertama disukunkan, lalu shin kedua berharokat ya, asya 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 ya, seperti itu. Ain i, penulisannya dua huruf ain, yang pertama itu sukun, kemudian yang terakhir ya, yang kedua berharokat i ya. Kho begitu juga, dan seluruh huruf hijaiyah seperti itu. Jadi huruf tasydid ini adalah simbol yang harus dileburkan. Ukhu, tulisannya ukhu. Jadi seperti itu bisa sahabat Quran. Pada pengulangan materi pertemuan ke-8 D, dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan sisi geraham atas, yaitu huruf dhad. Jadi ihda hafatai al-lisan ma'a ma yuhazihi min al-adrasil ulya, bertemu dengan gigi geraham atas. Tapi lidah yang paling ujung hingga ujung lidah dengan ujung langit-langit, yaitu huruf lam. Min adna hafatai al-lisan ila muntahi tarfahu ma'a ma yuhadhihi min hanakil a'lah. Jadi pada huruf lam itu tepi lidah dengan ujung langit bagian atas. Bagaimana pelafalan? Contoh variasinya adalah seperti ini: dha, ad-dha, aw, faddaltukum, la, alla, al, alam ta'lam. Huruf dha ketika Anda mengucapkan itu tebalnya di lisan. Ya, tebalnya di lisan, tidak memonyongkan seperti do, tapi ditebalkan lisannya di dalam. Do, boleh Anda mengarahkan kepada sisi kanan sebelah kiri. Ya, lidah kita diletakkan di geraham bagian atas kanan atau kiri dengan penuh penekanan, ya, atau di antara kanan dan kiri gigi geraham kita. Huruf lam itu ya berada sedikit ya di tepi. Jadi lebih tepatnya jangan ketika huruf lam ini disukunkan, jangan seperti didengungkan ya, al, langsung dibaca al, alam ta'lam, seperti itu. Ini makrotnya, gambarnya lebih detail penjelasannya. Bagaimana huruf dhad itu hatatul lisan ma'a ma yuhazihi minal atrasil ulya ya. Jadi warna kuning itulah penyebutan huruf dhad di antara sisi geraham kanan dan kiri. Itu tanpa mengalami mantiqatul talamis min ghairi dhadtin. Jadi tidak ada penekanan. Adapun warna biru mantiqatul dhad wal imka, jadi harus ada penekanan situ penyebutan huruf dhad. Sehingga pada gambar di sebelah kiri ada lisan kita itu sumber hurufnya ya. Maka huruf dhad ini dari pangkal sampai tengah dan ujung itu huruf itu sifatnya dialirkan. Jadi au, jangan ditekan au. Tidak cukup untuk dilakukan penekanan, tetapi dialirkan suara bunyi huruf dhad itu. Seperti di walad dhalin ya. Walau au. Jadi sifat ini tidak dimiliki huruf hijaiyah yang lain. Hanya terdapat pada huruf dhad, yaitu istitalah.
ya, di sifatnya memanjang. Perhatikan pemirsa sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan untuk huruf lam ya. Bagaimana huruf lam itu ya, perhatikan tepi lidah kita ini ya, naik ke langit-langit jadi hanakin a'la, sehingga proses penyebutan huruf ini ya terhembus udara dan nafas kita di dua sisi kanan kiri ya gigi kita. Jadi al Anda sukunkan bal, jangan didengungkan ya, bal, langsung aja bacanya bal, tan, keluar udara di dua sisi gigi kita kanan dan kiri. Itu bisa banyak latihan, insyaallah bisa. Pertemuan ke-9, F, ujung lidah, tarful lisan, di bawah makhraj huruful lam yaitu huruf nun. G, ujung lidah dekat makhraj nun dengan punggung lidah yaitu huruf ra. Bagaimana pemirsa contoh pelafalannya? Perhatikan latihannya. Mengucapkan huruf nun dan ra. Na, an didengungkan. Jadi huruf nun ini ya termasuk huruf dengung juga sifatnya ya, gunna al-khayshum, dan bagian dari lisan. Wa nahnu ra rasulan. Adapun huruf ra ketika bertasydid Anda jangan lupa, karena sifatnya ada yang harus dilakukan pelatihan khusus, yaitu dengan mentakrirkan atau tikrar, yaitu penggetaran, dua getaran. Ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan cukup dengan getaran yang sederhana ya, seperti rasulan dan Anda harus ingat huruf ra ini ya, selain dia bergetar maka dia harus muraqqaqah atau murakhkhamah, ditipiskan atau ditebalkan. Perhatikan penjelasan berikut ini di makhraj nun. Sebagian ulama mengatakan ini adalah summiya al-ulama juz'an lisan ya, disebut juga huruf nun ini adalah bagian dari lisan, dan sebagian ulama mengatakan nisful mukammil ya, yaitu penyempurnaan. Kenapa? Karena itu ya disempurnakan di lisan dan disempurnakan di hidung, al-khayshum, makanya disebut sebagian sempurna ya. Maka nun ini adalah termasuk dari dengung yang disempurnakan. Membaca adanya nama tammah, wasat, dan ya sawat atau sakobir. Jadi dengung itu memiliki tingkatan, ada yang tingkatannya tinggi, sempurna, ada yang nakish, ada yang kurang. Itu maksudnya. Ada yang 2 harakat, ada yang 3, seperti itu ya jemaah atau pemirsa sahabat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan makhraj ar-ra ya, min tarfil lisani ma'ama yuhazihi min al-lathati qadiban min makhraj nun. Jadi ini dekat dengan makhraj nun. Jadi perhatikan huruf ra ini ya, di ujung lidah huruf ra, pangkal lidah bagaimana? Naik, menebal ya, sedikit menebal dibandingkan dengan huruf hijayah yang sebelumnya. Kemudian di ujung lidah tempat keluarnya ya, agak sedikit bagian atas dengan ya, apa itu ya, gusi bagian atasnya. Perhatikan ro ya, digetarkan. Ingat sifatnya digetarkan 2 getaran, tidak bisa lebih atau kurang. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh hanya menampakkan sekedar ya 1 getaran boleh, tapi ya sesuai dengan riwayat yang kita pakai 2 getaran. Dan ini adalah bentuk makhraj pada 2 huruf
ya, 3 huruf yang kita sudah sebutkan tadi. Ada huruf lam, ada huruf nun, dan semua ini perhatikan di ujung lidah posisinya, ya, mengarah kepada bagian langit-langit atau gusi bagian atas. Ro itu memiliki sifat ya taukik, artinya pangkal lidah mulai terjadi penipisan, sehingga Anda harus membaca dengan meringankannya. Tafkhim ya, kebalikan dari tarqiq adalah menebal atau penggemukan. Ya, pangkal lidah bayangkan dan bandingkan dia sendiri bahwa pangkal lidah di roh ya tafkhim itu menebal, adapun ujung lidahnya tetap ya. Jadi pemirsa sahabat, nanti akan banyak pelatihannya di bagian tertentu. Pertemuan ke-10, H, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, yaitu huruf dal, ta, dan po. Latihan dan pelafalan variasi da, ad, da, abd. Ulang ya, yang ini harus banyak ya, tidak bisa didesiskan tapi dijaharkan ya. Da, ad, da, ad. Qalqalah pemantulan. Yumdidkum, ketika di bagian tengah wasal maka qalqalahnya disugrokan. Ta, ad, ta, ad, no, tapi dihembuskan ya, nahmis ya, dihamaskan. At, at, tatanazzalu. Po, up, no, tidak juga, harus dikolkolakan. Apa? Thayyibatun. Seperti itu bisa sahabat yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kembali gambar makhraj to, dal, dan ta. To merupakan huruf yang dibaca tebal karena di pangkal lidah itu ya, pangkal lidah itu ya menggemung ya. Kemudian posisi ujung lidah diperhatikan ya, hampir naik ke atas langit-langit kita, sehingga pengucapan huruf ini harus ya banyak latihan. Tergolong ismat ya, susah dan sulit, dan dia punya sifat ya tambahan satu ya, tidak dimiliki huruf lain ya, tertentu pengecualian. Qalqalah pemantulan. Apa? Itulah yang membedakan dengan huruf ta ya, sama-sama ujung lidah ya, ta bukan po ya, musta atau mustaqim ya, itu terjadi kesalahan kalau tidak mempelajari sifatnya juga dan makhrajnya. Da dan ta di ujung lidah, perhatikan ya, seperti itu posisi ujung lidahnya ya, bagian atas gigi seri kita, dan pangkal lidah sedikit sudah mulai menurun. Berikut pemirsa sahabat Aqwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita di kali ini kami menyampaikan beberapa perihal bahwasanya insyaallah kami akan merilis Telegram atau channel YouTube kami yang berbahasa Arab, khusus channel Telegram. Di bawah ini insyaallah perhatikan linknya, dan juga ada channel Telegram kami yang berbahasa Indonesia. Insyaallah materinya secara perlahan, bertahap, berproses, sebagaimana insyaallah memudahkan bagi Anda yang ingin pelajari disiplin ilmu Al-Quran di Telegram berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia. Dan beberapa konten menarik insyaallah kita akan tambah daurah diklat Al-Quran, pembacaan buku-buku klasik bertulisan, dan penjelasan syarah ya beberapa kitab-kitab muktabar, insyaallah menambah ilmu kita. Demikian pemirsa sahabat Al-Quran di pertemuan kita yang ke-11 ini. Mudah-mudahan kita semangat di kemerdekaan kita Republik Indonesia yang ke-78. Kita harus memerdekakan diri kita
dari segala kejahilan, menjadi orang-orang yang memiliki derajat ilmu yang tinggi. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.